Ini sebenarnya berbicara tentang cacat hewan kurban, hingga apakah sah ataupun tidak sah bagaimana kita menyikapi ketika hewan kurban itu hewan yang cacat. Ini sebenarnya berbicara tentang cacat hewan kurban, hingga apakah sah ataupun tidak sah hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Ini kita lihat dulu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, yang diridhai Allah kepada kedua mereka. Barra mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan beliau bersabda, arba'un la tajuzu fi dhahaya. 4 keadaan hewan yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra'u al-bainu awaruha. Hewan yang cacat, jelas cacatnya. Yang kedua adalah wal maridatu al-bainu maraduha. Hewan yang sakit, jelas sakitnya. Yang ketiga adalah al-arja'u al-bainu dhal'uha. Hewan yang pincang dan tampak jelas sekali pincangnya. Dan yang keempat adalah wal kasiratu allati la tunqi. Hewan yang sangat kurus sampai-sampai tidak memiliki sumsum tulang belakangnya. Ini sebenarnya berbicara tentang cacat hewan, kita bisa membagi kepada 3 keadaan cacat pada hewan tersebut. Cacat yang pertama adalah cacat yang menyebabkan tidak sahnya seseorang berkurban dengan cacat tersebut. Ini sebagai hadis yang kami bacakan tadi. Yang pertama adalah buta yang jelas butanya. Ini misalnya apakah karena tercungkil matanya, keluar bola matanya. Sementara kalau kita tidak melihat jelas butanya, apakah karena misalnya rabun, ataupun sebenarnya dia tidak bisa melihat dengan salah satu bola matanya, cuman secara pupil itu tidak terlihat bahwa dia tidak bisa melihat dengan mata tersebut. Ini artinya keadaan hewan yang tidak bisa melihat dengan keadaan demikian masih tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah sakit yang jelas sakitnya. Ini maksudnya adalah sakit yang nampak sakitnya, yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap kurus ataupun gemuk hewan tersebut, atau berpengaruh terhadap kualitas daging yang dimiliki oleh hewan tersebut. Misalnya ada hewan yang kena kudis, ini berpengaruh dengan kualitas daging, dan juga berpengaruh dengan kegemukan ataupun kekurusan daripada hewan tersebut. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah pincang yang tampak jelas pincangnya. Ini sehingga membuat hewan tersebut jelek. Ini lebih-lebih lagi kalau hewan tersebut nggak memiliki kaki, atau terputus kakinya, terpotong kakinya, ini lebih-lebih lagi. Karena lebih jelas lagi bahwa hewan tersebut adalah hewan yang cacat atau hewan yang jelas pincangnya. Jadi sehingga hewan tersebut mengalami kesulitan untuk berjalan. Kemudian yang keempat adalah hewan yang sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang, sampai-sampai tidak enak untuk dipandang. Ini
karena terlalu kurus hewan tersebut. Jadi memang kita udah nggak sedap melihat hewan seperti itu. Ini juga tidak dibenarkan kita menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban kita. Ini selain daripada 4 cacat yang kita sebutkan tadi, ini ada cacat yang kedua yang menyebabkan hewan tersebut menjadi hewan makruh untuk kita kurbankan. Ini hewan yang cacatnya menjadi makruh untuk kita kurbankan adalah sebagian telinga ataupun seluruh telinga hewan ini terpotong. Itu makruh untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Ataupun tanduknya pecah ataupun patah, ini juga makruh dijadikan sebagai hewan kurban. Sementara selain daripada cacat yang 4 dan 2 yang dimakruhkan, 4 yang menjadi tidak sah kurban ataupun 2 yang dimakruhkan untuk kita berkurban, ini tergolong ke dalam hal yang tidak berpengaruh terhadap sah ataupun tidak sahnya kita berkurban dengan hewan tersebut. Ini misalnya ada hewan yang ompong, nggak punya gigi, ataupun tidak berekor, ataupun hewan bunting, ataupun yang tidak berhidung. Ini tidak berpengaruh terhadap kecacatan atau keabsahan hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban.